Selamat malam semua teman-teman. Ketemu lagi di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini kita akan masuk ke pertemuan. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini kita akan masuk ke mata kuliah pertemuan ketiga yang membahas tentang flowchart atau diagram alir ya. Apa sih itu yang namanya flowchart dan apa sih pengertiannya? Nanti kita bahas teman-teman ya. Di sini yang namanya diagram alur atau flowchart adalah suatu diagram yang menggambarkan susunan logika dan suatu pemrograman, di mana simbol-simbolnya itu digunakan untuk pemrosesan sampai dengan output. Nah, di sini lihat nih. Yang pertama ada namanya simbol terminal ya, atau tabung tapi terbalik. Di sini sebagai si permulaan awal atau mungkin sebagai start dan bisa sebagai end suatu pembuatan flowchart. Habis itu ada namanya semacam kayak belak ketupat ya, tapi terbalik, input atau output trapesium lah ya. Ini untuk membaca masukan input atau menampilkan keluaran atau namanya output. Selanjutnya ada persegi panjang atau proses atau processing, mengolah data melalui operasi aritmatika dan logika. Selanjutnya ada namanya yang tadi saya bilang belak ketupat ini, decision atau kotak keputusan. Di sini fungsinya untuk memutuskan arah percabangan yang akan diambil dengan kondisi yang dipenuhi atau benar atau salah. Selanjutnya ada namanya subroutine. Di sini fungsinya untuk menjalankan proses suatu subbagian. Jadi ketika ada subbagian dari program bisa menggunakan subroutine ini. Selanjutnya ada one patch connector, di mana untuk menghubungkan diagram alur yang terputus di mana bagian tersebut masih berada pada halaman yang sama. Jadi ketika sama-sama titik bulat A nanti pindah ke berikutnya. Selanjutnya ada namanya flow line atau alur data. Biasanya tanda panah yang menunjukkan entah itu ke bawah atau ke samping. Di sini bagiannya arah instruksi yang akan jadi dia menjelaskan arah instruksi dari arah tersebut. Jadi arahnya mau kemana nih? Ke proses output atau apa? Habis itu ada namanya off patch connector, menghubungkan sambungan dari bagian flowchart yang terputus di mana sambungannya ada di bagian halaman lain. Jadi ketika ada beda halaman bisa pakai off patch connector ya. Habis itu ada namanya preparation digunakan untuk pemberian harga awal atau mungkin harga ketika kalian menetapkan suatu variabel. Selanjutnya ada namanya diagram alir programan komputer. Pada dasarnya ini suatu program komputer umumnya yang pertama ada namanya pembacaan, ada inputan atau pembacaan, ada melakukan perhitungan atau proses, ada namanya output. Nah ini tiga dari pemrograman itu ada tiga. Ada pembacaan, proses, output, itu aja. Kalau misalnya kalian tahu logikanya ini ya insya Allah kalian bisa membuat suatu flowchart menggunakan flowchart tersebut. Ini contohnya, ada namanya flowchart terdiri dari tiga struktur, di mana struktur sequence atau struktur sederhana digunakan untuk program yang instruksinya sequential, berurutan. Jadi yang dari sini nih, dari awal itu start, turun ke bawah, ini namanya pemberian nilai awal, sini proses, sini output, sini end, seperti itu. Nah, contoh ini, ada flowchart untuk menghitung luas segitiga. Yang pertama start itu artinya mulai, masukkan alas, kalian suruh masukkan. Jadi ketika kalian bikin flowchart ini nanti programnya akan menginput nih, masukkan alas berapa. Jadi ketika kita ketik, masukkan alas, saya masukkan contohnya 10, masukkan tinggi 20, nanti akan diproses tuh, di mana luas alas kali tinggi bagi 2. Jadi 10 kali 20 bagi 2, 10 kali 20, 200 bagi 2, 100. Nanti kecetaknya adalah dia manggil nih dari namanya trapesium ya, jadi jaringan ini
akan memanggil dari persegi panjang. Jadi luas cetak ini diambil dari nilai proses alas kali tinggi bagi 2. Gampang lah ya. Nah, contohnya sequence 1 tadi, deklarasikan ke bahasa Python ini, deklarasi sequence A, deklarasi A, B integer. Artinya ini dia akan mendeklarasikan ada 2 variabel yaitu A dan B, di mana tipe datanya adalah integer ya. Deklarasi A kasih nilai 10, A sama dengan 2 kali A. Berarti 2 kali 10. Habis itu variabelnya B sama A. Berarti nanti nilai B itu dapat masukkan dari nilai A. Nilai A tadi kan 20. Berarti nilai B cetak 20. Seperti itu. Gampang lah ini ya. Nah, ini sekarang ada namanya AB integer. Lihat di sini. Deklarasi A sama dengan 10, B sama dengan A. Berarti nilai B sama dengan kayak A, 10. A sama dengan 2 kali B. Nah, nilai A yang baru adalah 2 dikali A. 2 dikali A berapa? 2 dikali 10, 20. Nilai B adalah, ya tetap nilai B nggak berubah. Nilai B adalah yang didapat dari nilai awal yang awalan. Selanjutnya, nih, ini adalah yang namanya algoritma. Di sini media penyimpanan sequence A sama 10, berarti A10A, 2 kali A. Jadi A 2 kali A dengan 20. B sama dengan AB dapat dari nilai A yang dengan 20. White B 20. Ya. Sequence 2, media penyimpanannya sequence A10, A 2 kali 10, 20. B sama dengan, nah ini baru B ini didapat dari nilai A. Hanya berubah 20 jadi cetak 20. Ada latihan seperti ini. Nanti kalian kerjakan. A sama dengan X sama dengan 100. Berarti nilai X 100. Y sama dengan X dikurang 25. 100 dikurang 25 dapatlah Y. Z sama dengan Y dibagi 5. Nah, Z-nya itu berapa? Berarti kan 100 dibagi 25, 75. 75 dibagi 5. Nanti hasilnya X sama dengan X. X-nya itu yang di atas. 100 dibagi Z tambah 5. Z-nya berapa? Z-nya itu tadi 75 bagi 5 tadi ya. Dapatlah tambah 5. Nanti sama dengan berapa? Penjumlahan. Nah, ada namanya nih. Penjumlahan dua bilangan positif membuat flowchart yang menjumlahkan dua bilangan positif mencetak hasil algoritma. Yang pertama, masukkan bilangan A, masukkan bilangan B, jumlah bilangan A, dan cetak hasil jumlahnya. Jadi nanti dicetak hasil jumlah A dan B berapa. Ini, flowchartnya seperti ini. Masukkan A, input B, jumlah A tambah B, cetak jumlah. Jadi jumlah ini dia dicetak diambil dari proses jumlah. Selesai. Ada lagi namanya tadi kan struktur sequence, sekarang branching, percabangan. Ada kondisi yang harus dipenuhi. Jadi input, proses, ada nggak yang dipenuhi? Kalau misalnya tidak ya kanan, selesai. Kalau ada nanti akan dicetak proses. Contoh, masukkan sebuah bilangan genap. Ini mau menentukan bilangan genap ganjil dan positif. Ganjil dan genap. Masukkan sebuah bilangan tersebut adalah 2. Jika sisa dibagi 0, maka bilangan genap. Jika sisa dibagi hasilnya ada nilai satunya, itu bilangan ganjil. Jadi kalau ada sisanya itu ganjil, kalau nggak ada sisanya itu sama dengan bilangan genap. Nih, algoritmanya fish.code create bilangan if bilangan 2 sama dengan 0 dan bilangan genap jika dibagi 0, 2 sama dengan 0, ada sisa baginya. Kalau misalnya ada bilangan ganjil. Nih, mulai masukkan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini dibagi nih. Ketika dibagi, ketika ada sisanya ke kanan ganjil, ketika nggak ada ya bawah langsung bilangan genap. Flowchart struktur lanjutan struktur flowchart. Nah, ini looping, dia akan selesai jika kondisinya memenuhi, terus muter selesai. Ini ada start, proses,
Decision ketika selesai tidak perlu mutar lagi. Nih, contohnya star bilangan 1 lebih kecil daripada 10 enggak? Kalau misalnya iya, nanti dia akan ke bawah. Cetak 1, tambah lagi 1 tambah 1 sama dengan 2, 1, 2 sampai dengan nanti angka ke 9 tambah 1 sama dengan 10, cetak 10 lebih kecil 10 tidak. Dia akan tidak memenuhi ketika 10 lebih kecil daripada 10. Stop dia ke cetak. Menentukan bilangan terbesar dari 3 bilangan yang diinput. Jadi masukkan bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Jadi nanti bilangan 1, 2, 3 itu akan dibandingkan. Bandingkan yang terbesar mana, bandingkan B1, B2, B3, cetak bilangan terbesar. B1 dulu. Oke. Sampai dengan nanti bilangan B1, B2, B1, B2, B3, cetak bilangan terbesar. Jadi dibandingin 1, 2, habis itu 2, 1, habis itu 1, 3. Dibandingin semuanya. Nah, seperti ini. Bilangan B1, B2, B3, habis itu B1 dibandingin B2, dan B1 dengan B3. Jadi ketika memenuhi, cetak bilangan terbesar berapa, habis itu balik lagi ke sini. Habis itu bilangan dengan B1 dengan B3 dibandingin, kalau misalnya cetaknya B1, B2-nya lebih besar, ke kanan. Dan memenuhi ke kiri, ke bawah, nanti selesai. Jadi nanti dibandingin tuh, di-compare oleh komputer ya. Nah, ini tambahan materinya, ada algoritma menggambarkan proses aplikasi. Jadi ada namanya algoritma untuk mendiagnosa ikan, penyakit ikan. Habis itu algoritma untuk sistem pakar, decision SPK ya, sistem mengambil keputusan. Ada hypo juga, ada menu, flowchart. Silakan kalian kunjungin, kalian klik aja salah satu dari sini, kalian bisa belajar ya. Ini studi kasusnya buat bocah terhubung aplikasi, silakan diklik juga untuk menambah wawasan kalian. Jadi nanti kalian tidak hanya stuck di materi saja, kalian bisa keluar dari apa yang materi ini. Nah, latihan nih. Latihan diberikan flowchart sebagai berikut. Jika di input proses di input gross sama 10, maka cetak hasil yang tercetak ini dimasukin. Input gross berapa? 10. 2 sama dengan 10 kali 144, cetak 2. Jadi dia akan memasukkan di mana nanti di inputnya 10 kali 144 sama dengan 14.444. 40. Sorry. Nah, yang kedua, diberikan flowchart sebagai berikut. Jika di input nilai 20, maka tercetak apa? Jika saya nilai input 20, hasilnya apa? Inputan R 20, berarti 2 kali V kali R. 2 kali V 3,14 dikali R-nya itu 20 ya. Tadi itu 20 kali 2, 40. 40 dikali berapa? 3,14. Nanti hasilnya sama dengan bisa dicetak. Dikali 3,14 dikali 20. 125,6 hasilnya. Selanjutnya 3. Ketika dikasih soal seperti ini, apa yang akan dicetak? 0 lebih kecil daripada itu ya, nanti masukkan bilangan 0 tambah 4, 4. Berarti cetak 4. Bilangan 4 lebih kecil daripada 12 ya, 4 tambah 4, 8. 8 daripada 12 ya, 8 tambah 4, 12. Nanti cetak selesai. Ya. 4 diberikan dengan 80. Nah, 80 ini dalam teori ini ada input 70, Anda lulus lebih besar, 70 ke bawah hair. Jadi ketika nilai 80 dibaca tuh 80 lebih kecil, 70 lebih besar 80 ya, misalkan dia Anda lulus. 5
ada variabel bilangan satu, bilangan lebih kecil, jadi satu itu dibandingin lagi, nanti dicetak ketika selesai sampai dengan 10 lebih kecil 10, nanti akan dia tidak. Nanti 6, buatlah flowchart untuk bahasa Python yang membaca bilangan A, B, C, D, E, F. Hitunglah jumlah rata-rata dari bilangan tersebut, cetak juga bilangan, jadi ada disuruh itu. Baca bilangan 6 bilangan A, B, C, D, E, hitung A, B, C, D tambah F, dibagi rata-rata bagi 6, cetak jumlah rata-rata. Tugas mandiri. Tugas mandiri adalah tugas yang kalian kerjakan. Ini dikumpulkan minggu depan aja, paling lambat hari Minggu. Nanti kalian kerjakan perorangan di Word. Setelah itu kalian di Word itu pilih ganjil atau genap 1 sampai 2. Lihat NIM-nya. Jika NIM-nya ganjil, pilih nomor 1. Jika bilang genap, pilih nomor 2. Dikerjakan di Word jawabannya, nanti dikirim ke email saya. Email saya nanti saya share ya. Ini tugas buat minggu depan ya. Paling lambat hari Minggu jam 12 siang. Nih, jangan lupa. Sekarang silakan kerjakan pilihan gandanya 1 sampai 5. Saya tunggu sampai jam setengah 10. Biasa. Masukkan di Google Form saya. Nanti saya share. Nanti hasil Google Form itu disubmit, dibuat input di MyBase ya. Oke, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, mungkin saya akhiri sampai sini aja ya. Tunggu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.